Ribuan masyarakat baik simpatisan maupun penggiat UMKM meramaikan pendopo KRT Sosrokusumo dalam peringatan anniversary UMKM ke-1 tahun di Kabupaten Nganjuk pada Jumat siang 23 Juni 2023. Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai motivator dan pembicara untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas UMKM di Kabupaten Nganjuk. Kedatangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Kabupaten Nganjuk diklaim dihadiri sebanyak 32.000 massa. Masyarakat Nganjuk terlihat begitu antusias menyambut kedatangan Ganjar Pranowo, terutama ibu-ibu para pengusaha UMKM Kabupaten Nganjuk. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat setempat serta memberikan motivasi terhadap pelaku usaha, khususnya pengusaha UMKM, agar lebih maju sehingga meningkatkan perekonomian daerah. Bersama motivator kita hari ini, nanti akan hadir adalah Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP. Kemudian rangkaian acara juga ada fashion show, musik band, sampai dengan tidak lupa dengan kesehatan, yakni senam session ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat halal kepada yang menerima, disilakan. Akan diserahkan langsung oleh Bupati Nganjuk. Iya, sertifikat halal produk UMKM Nganjuk dari Halal Center. Mohon izin kepada Bupati Nganjuk yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Marhen Jumadi SE SHMMME. Dimohon berkenan untuk menyerahkan 10 sertifikat halal. Mohon izin didampingi Bapak Sekda dan Kepala Dinas. Dalam kesempatan ini, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi juga memberikan sertifikat halal kepada 10 pelaku UMKM sebagai bentuk apresiasi terhadap kualitas dan kehalalan produk mereka.
sekarang punya hari jadinya, hari jadi UMKM Kabupaten Nganjuk, yaitu tanggal 23 Juni. Oke, maka para UMKM harus setiap tahun terus digelurakan bagaimana mengembangkan ekonomi di Kabupaten Nganjuk khususnya. Setuju? Setuju? Pameran silakan, pameran 3 hari. Mulai tahun ini, tahun berikutnya, dan berikutnya. Setuju? Oke. Matur suwun sangat. Sekarang langsung undian sepeda. Saya serahkan Bu Yuni Maren aja yang membacakan. Yang berhasil membawa sepeda atas nama Ibu Sulastri dari Desa Kemlokolegi. Baik, mohon izin. Pak Ketua DPRD. Alhamdulillah, mohon izin kita bantu. Satu. Monggo. Satu. Nggih, satu. Nanti dibaca sendiri-sendiri. Oke, 4 disiap dengan 4. Iya. Oke. 1 4 4 ya. Iya. Oke. Beres. Satu. Kemudian dari Ini yang sepeda sudah sepeda? Pegadaian. Baik. Sepeda. Oke, sepeda. Iya. Sudah sama ya sepeda? Monggo Bu, selamat sukses. Oke, nggih. Monggo dipun Izin untuk ya. foto dulu Bapak. Oke, suwun. Monggo Pak Tati. Ini nomornya. Dipanggil nama Oh, Bapak. nama. Izin, iya. Oke. Alamat Jalan HOS Cokro Aminoto. Nama Triwahyuning Tias. Betul ya? Baik. Kami bantu memanggil Ya. Ibu Tri Wahyuning Tias dari Jalan Hos Cokro Aminoto. Iya, silakan Ibu Lulu Lusiati. Nunuk. Nunuk. Iya. Ibu Nunuk Nunuk. Lusiati. Baik. Dari Bogor. Baik, Ibu Nunuk. Ada KTP-nya Ibu. Siap. Tulisannya agak susah dibaca. Coba saya baca ya. Sanisa Fitri, Kali Anyar, RT 01 RW 06. Samisa nih. Silakan menerima hadiah. Yang pertama dari sosialisasi kredit lunak PT BPR Anjung Ladang Perseroda kepada yang akan menyampaikan yang kami hormati Bapak Tri Wahyu, disilakan. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, dari Pak Ganjar Pranowo spesial di hari ini, Pak Bupati Nganjuk, Dr. Andes Haji Mahen Jumadi, SE SHMM MBA, dan Bapak Ibu sekalian dari Kepala OPD, kemudian tamu undangan, Bapak Nur Kamdani seyogyanya pengen hadir dalam kesempatan kali ini, namun beliau pada saat ini ada kegiatan di Jakarta sehingga menyampaikan salam kepada Bapak Ibu sekalian sehingga tidak bisa hadir dalam kesempatan kali ini. Baik, mungkin sekilas kami dari Bank Anjuk Ladang selaku bank milik Pemkab Nganjuk yang berdiri sejak bulan Desember tahun 2021, alhamdulillah sudah 1 tahun. Kalau boleh saya mengingat, saya juga yang kemarin 1 tahun yang lalu berdiri di sini menggagas di tanggal 23 Juni bersama Bapak Ibu sekalian. Saya masih mengingat betul pada saat itu, kalau tidak salah di Pak Cuk, ada 300 UMKM yang diundang, dan hari ini luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. 1000 ya Pak Cuk. Tepuk tangan buat semuanya.
Jadi yang spesial juga nanti ada motivasi dari Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar itu saya sangat ingat betul di Instagram beliau, lapak Pak Ganjar. Nah itu sangat mensupport UMKM. Nanti mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada kita semua. Ya, sekilas ini video dari kami. Jadi kami selaku bank, kami menyediakan layanan yang sering kami sebut one stop banking solution. Jadi seluruh transaksi keuangan bisa dilakukan di kami, baik mulai tabungan, deposito, dan khususnya juga nantinya kami ada produk khusus UMKM, yaitu program kredit usaha mitra UMKM. Jadi itu dengan suku bunga yang murah, meriah, yaitu 0,5% per bulan ataupun 6% per tahun flat, dan nantinya bisa mensupport Bapak Ibu sekalian. Limit plafonnya bisa sampai dengan 75 juta, jangka waktu maksimal 3 tahun. Jadi sekilas itu, ini saya tampilkan saja video kami. Bupati Nganjuk Kang Marhaen secara langsung menghadiahi salah satu hasil UMKM Nganjuk, yaitu udeng khas Nganjuk, kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Diketahui udeng tersendiri mempunyai filosofi dan mempunyai makna spiritual. Barang siapa memakai udeng itu akan sukses dan menjadi pemenang dalam setiap usahanya. Dalam sambutannya, Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi mengucapkan selamat datang kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di bumi Anjuk Ladang, Tanah Kemenangan. Kita sangat banggakan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ganjar. Selamat datang di Tanah Kemenangan, Pak Ganjar, bumi Anjuk Ladang. Forbimda, Bapak sangat semuanya, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Ketua Pengadilan, Pak Ketua DPRD, Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, yang tidak bisa sebutkan satu persatu, yang saya hormati dan yang saya banggakan. Langsung saja, selamat datang Pak Ganjar. Hari ini adalah ulang tahun UMKM. Kami Kabupaten Nganjuk pernah berguru di Provinsi Jawa Tengah bagaimana pengelolaan UMKM dan pengelolaan pemerintahan waktu itu. Saya beserta jajaran DPRD beserta jajaran waktu itu. Alhamdulillah hari ini UMKM di Nganjuk ulang tahun yang pertama. Pak Ganjar ini, bapak-bapak, ibu-ibu, prestasinya banyak sekali. Dengan bisa cek, tidak perlu saya sampaikan semuanya. Yang sangat menonjol di bidang UMKM. Beliau ini punya banyak program, termasuk bantuan atau kredit lunak UMKM di Jawa Tengah. Kurang lebih tahun yang lalu 56 triliun. Kami ingin berguru bagaimana bunga mulai 12, 96 sekarang jadi 3%. Termasuk juga pengembangan UMKM. Beliau sungguh luar biasa. Punya program yang namanya Lapak Ganjar. Nah, mungkin nanti kami mohon izin para UMKM ini kurang lebih dihadiri oleh 1000 UMKM yang hadir di sini. Nanti mohon pengarahan dan motivasinya. Dan yang ketiga, saya ucapkan terima kasih pada Pak Gubernur yang hari ini mau rawuh, yang tadi pagi ke Solo mau ke Surabaya, sudi mampir ke
membangun motivasi untuk UMKM di Kabupaten Nganjuk. Insya Allah Bapak, Nganjuk ini berasal dari istilah Anjuk Ladang. Anjuk kemenangan, ladang adalah tanah. Barang siapa yang menginjakkan kaki di tanah kemenangan, siapapun akan menjadi orang-orang yang sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan selamat datang kepada motivator kita hari ini. Baik, mohon izin kita sampaikan bahwasannya di tengah-tengah kita ada 1000 UMKM dari Kabupaten Nganjuk. Sekali lagi, selamat ulang tahun UMKM Kabupaten Nganjuk. Acara selanjutnya adalah motivasi usaha untuk UMKM Nganjuk tercinta. Mohon izin kepada motivator kita hari ini yang terhormat Bapak Haji Ganjar Pranowo MIP. Disilakan. Sementara itu, Ganjar Pranowo memberikan motivasi yang menginspirasi para pelaku usaha dalam meningkatkan pencapaian produktivitas produk usahanya melalui berbagai pengalaman untuk memberikan dorongan agar kedepannya usaha yang dirintis oleh masyarakat dapat semakin maju dan berkembang. Menurut Ganjar, seiring berkembangnya teknologi, para pelaku UMKM harus berani maju untuk memajukan bisnisnya seperti misalnya berjualan secara online di marketplace, medsos, Facebook, dan media sejenisnya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Pak Marihan ini hubungi saya lama Bapak Ibu. Pengen banget saya ke sana tapi jadwalnya nggak cocok ya Pak. Maka saya minta Pak bisa nggak hari Jumat? Agak tanggung sebenarnya. Saya pengennya Sabtu atau Minggu. Ya, jadi lebih bisa asik, tapi apa boleh buat waktunya agak su-suan begitu, akhirnya kita ya alhamdulillah bisa pergi ke Nganjuk bertemu dengan ibu bapak sekalian. Makasih dari Forkopimda semuanya sudah hadir, seluruh tokoh banyak yang hadir. Saya punya cerita saja. Lek penting dirungokne, rak penting rak opo. Gak usah. Yang penting gimana kemudian kita menggelindingkan sebuah usaha. Saya tadi malam ngobrol sama 3 anak, 2 dari kelompok milenial, yang 1 generasi Z. Z itu adiknya milenial tapi jaraknya jauh. Generasi milenial itu masih berpikir bagaimana mendapatkan pendapatan sampingan. Dia sudah punya anak kecil, Bu, yang dapat duduk lenggak nggih. Kursinya mahal gak diduduki ya, Man? Ini Diduduki Bu ya. Bu, yang generasi yang dapat duduk Z lenggak nggih Bu, itu yang belakang ternyata yang dia kelihatan. lain. Dia berpikirnya betul-betul baru. Bu. Karena ternyata dia hobinya itu healing, piknik terus. Pokoknya berupa-rupa yang seneng-seneng. Tapi tadi itu sangat lekat dengan dunia digital. Nah, Bapak Ibu, ketika saya ketemu dengan stand up comedian, pelawak, ketika saya ketemu dengan para pengrajin, ini Mas, minse, kunyit asam, ketika ada yang bisa membuat produk begini, maka saya tanya, sampai jualnya kemana? Rata-rata itu problemnya, bisa buat, nggak bisa jual. Ya kan? Alah, ora iso ngedol tepuk tangan itu. Bisa buat nggak bisa jual. Bisa jual nggak bisa nagih. Jualnya ke Pemda diutang terus, nggak bisa nagih. Bisa jual, ada order, nambah ordernya, nggak punya modal. Iya kan? Betul terus kamu. Sampai tuh hidupnya penuh masalah kok Bu. Ya. Maka saya punya beberapa, ini contoh aja. Ini kalau saya ketemu dengan mereka, ayo slide-nya operatornya satu lagi, yuk Mas, Mbak, Bos, ini kesempatan kita bangkit, lanjut. Maka banyak isu-isu yang ada, sehingga tahun 22 kemarin ini ya kita agak berat lah gitu. Tapi kita mulai bangkit lagi, lanjut. Bukan masalah, bukan masalah. Nah, yang menarik adalah UMKM di kita itu jumlahnya banyak banget. Banyak banget.
Dan ini adalah alternatif pekerjaan. Ternyata buat ikut ini, udeng ini ternyata bisa lebih instan udengnya. Kemudian punya khas, Madura punya, ya, Surabaya dia punya, macam-macam. Kekhasannya muncul, kemudian orang-orang kreatif memunculkan itu baru udengnya loh, belum coraknya. Artinya soal kreatif inovatif inilah yang penting. Makasih Pak Marhen, usianya 1 tahun tapi sudah dimulai dulu. Begitu dimulai dikumpulkan, baru kita tahu. Mulai masalahnya ketahuan. Ini wajah-wajah yang rindu order. Ya, wajah-wajah kita yang nyari utang ya rada abot. Ini tersebar dan serapan tenaga kerjanya banyak sekali. Maka mesti TikTok sama pemerintah. Jenengan buat, didampingi, hasilnya bagus, dikurasi. Nah, dikurasi itu ya didampingi lah, pokoknya standarnya bagus. Kita beli. Contohnya apa ya? Ini enggak ini. Ini makanannya enggak. Ini banyak yang bisa buat onde-onde. Ini onde-onde ini cilik ya. Onde-onde gede. Ini bisa buat ini. Padahal pemerintah tuh hampir tiap hari kalau nyuguh tamu ada ya. DPRD sama ya Mas. Ini nggak perlu lelang. Tapi tiap hari. Coba kalau ibu-ibu bisa buat ini, ada yang jago onde-onde, ada yang jago kue lapis, spesial kue lapis, enak. Spesial onde-onde, enak. Maka kalau kemudian itu bisa, yang beli pemerintah. Ada kasih contoh. Kita menjadi apa bahasanya Nganjuk itu off taker. Ngerti bu off taker bu? Ngerti buatan? Duit ngerti? Jangan sudah duit terus. Off taker itu sing tuku. Yang tuku dari pemerintah. Lanjut. Maka kalau kemudian menyerap banyak tenaga kerja, nah kira-kira kita akan bisa menurunkan kemiskinannya. Dari garis kemiskinannya. Jawa Tengah juga masih banyak yang miskin. Maka yang miskin-miskin kita latih, kita ajari, kita kasih modal, didampingi, produknya kita beli. Lanjut. Nah ini mulai Bapak Ibu. Ini cerita lucu pokoknya ya. Cerita lucunya gini. Bagaimana agar produknya Bapak Ibu itu laku? Tak paksa suruh masuk aplikasi Blangkon Jateng. Belanja online di Jateng. Kira-kira singkatannya ngono wae, biar gampang. Kita buatkan aplikasi, kita buatkan marketplace, suruh jualan di sini. Yang tidak mau kita paksa. Agar kalau kita 40% dari APBD kita, 40% dari APBD kita mau beli produknya panjenengan, saya tinggal tunjuk aja. Ini dibeli. Tepuk tangan terus. Ada sepeda itu. Kalau banyak tepuk tangan bisa dapat sepeda. Saya punya IG. Ada yang follow IG saya? Oh lumayan. Sekarang follow. Ya Ganjar Pranowo sekarang follow. Kenapa kemudian saya sampaikan IG? Maka saya tanya tadi, Bu jualannya kemana? Ke mesosnya kemana? Ke IG. Followernya piro? 13. Makanya sing tuku. Kuwi bae putune tonggone gitu. Tolong sedikit dong. Ya kalau followernya 5,7 juta kayak saya boleh lah. Biasa. Ketika saya menggunakan Instagram, justru yang ngasih tahu saya anak-anak muda. Pak Ganjar Instagram dipakai untuk jualan mau enggak? Oh, gimana caranya? Diajari saya sama anak muda. Akhirnya, Pak, nanti Bapak buat, terus kemudian mereka dagang, Bapak repost. Kita reposting. PJ TikTok. Ternyata itu menyebar. Karena yang baca mesti ratusan ribu. Tambahin lucu sih deh, iso 1 juta. Ono drama nih, iso 1 juta lebih.
gitu. Jualan di sini. Kerjasama dengan BI pakai Kris. Nah, ini biasanya ibu-ibu, bapak-bapak, pengusaha baru, anak muda, saya kumpulkan di sini. Ada yang bingung, masuk situ. Bisa buat barang, nggak punya modal, masuk ke situ. Punya modal, ada barangnya, packagingnya elek, masuk ke sini. Sudah punya barang bagus semuanya, ada potensi untuk bisa dijual keluar, nggak tahu jejaringnya, masuk ke sini. Heterospace ini adalah co-working space. Mereka diajari macam-macam, dan saya kerjasama dengan marketplace besar, mereka diajari. Atau kerjasama dengan aplikasi-aplikasi ini kita buat Bapak Ibu. Terakhir nanti ini, yang bagus-bagus kita seleksi, namanya itu UFO, UKM Virtual Expo. Ini expo tahunan dari UKM-UKM yang lolos. Bapak Ibu, beberapa produk ternyata diminati oleh orang asing, dan kita sudah mengirim 2 kontainer ke Perancis. Perancis ya? Jangan-jangan ini juga bisa dikirim ke Perancis loh. Ini serius, menarik. Jangan-jangan lureknya jenengan itu juga bisa dikirim ke Perancis. Ya. Jadi produk-produk ini menarik. Waktu saya ketemu dengan teman dari Perancis, dia mengatakan bahwa emang produk saya bagus. Kopi kebanyakan. Mintanya apa? Pak Mario, orang Perancis kan mintanya jamu. Ya apa ini Solontong jamu? Oh Solontong jamu. Inilah eksotisme Indonesia. Eksotismenya Indonesia. Jadi kita kirim ada UMKM, ada baju, ada furniture, macam-macam. Ada juga kita pameran di Singapura, seluruh ASEAN. Kita barangnya dibawa ke sana, terus kita main virtual, terus kita jualkan. Nah ini beberapa hasil-hasil yang ada. Lanjut. Maka Bapak Ibu, nah ini ternyata perkembangan bayar pakai kris itu juga diajari. Jadi kalau nggak punya uang pakai handphone aja, cekrek gitu, ini cepat. Ternyata, kenaikannya tinggi. Ini pertumbuhan krisnya cukup pesat, hingga 2003 naik sampai 10 kali lipat gitu kan. Merchantnya dikit terbanyak di Triwulan 1. Ini ada di Semarang, Solo, Banyumas. Tempat-tempat ini tempat-tempat kreatif gitu Mas. Ini ya kayak Pak Marhen lah ini. Ada kesempatan bisa potensi rakyatnya ada katrol gitu, gampang sebenarnya. Lanjut. Berikutnya lagi, nah ini fasilitasnya apa? Kita pernah fasilitasi sertifikasi halal. Biasanya sulit. Ngobrol kayak hari ini, 1.400 orang, akses pembiayaan ada 900 UMKM, akses pasarnya 2.000 lebih, peningkatan kapasitas dan kualitas 1.000 lebih, pelatihan manajerial, bahkan kita minta. Saya kemarin ini menarik, Pak Ganjar kok produknya jamu, baju, makanan, seni kenapa? Saya itu bisa ngarang lagu, saya bisa nyanyi, tapi saya UMKM sebenarnya. Ini luar biasa ya. Itu inspirasi baru. Maka saya sampaikan, oke kalau gitu. Kalau kamu bisa buat lagu, apa yang kamu butuhkan? Dia butuh studio rekaman. Ini terpikirkan oleh saya. Sesuatu yang sekarang ini tidak dilihat oleh orang. Kalau saya paling suka itu contoh si penyanyi yang kemarin di Amerika Got Talent. Siapa namanya? Langsung terkenal kan? Maka putri menggemparkan dunia dan banyak putri-putri yang lain sebenarnya bisa membuat seperti itu. Jadi waktu saya ngobrol sama anak-anak muda, mereka bilang gitu, Pak saya bisa buat lagu loh Pak, Pak saya bisa mendesain loh Pak, Pak saya fotografer bagus loh Pak, Pak saya bisa membuat program coding, saya bisa main game, saya bisa membuat game, itu macam-macam. Itu bisa masuk kategori UMKM. Kita aja yang belum menyentuh. Ini yang terakhir. Lanjut. Ini binaan kita kira-kira sudah ada 183.181 UMKM. Ini kalau nggak digajuli ya nggak belum. Gajuli, sampean pengen suka apa enggak gitu. Pengen survive apa enggak? Ini gajuli semua diajak. Jadi ada yang non pertanian, ada pertanian, perdagangan, jasa, dan ini ternyata menyerap 1,3 juta lapangan kerja. Jadi kalau
Ibu-ibu buat satu usaha, karyawannya bisa 4, 5 saja. Kita dampingi terus-menerus, terus kita berjejaring, saling melengkapi. Ini akan gampang sekali. Tapi kalau welek saya ngomong ini nggak bisa. Perbaiki packagingnya, perbaiki rasanya, perbaiki harganya, perbaiki kontinuitasnya terus. Batik itu banyak sekali dan mereka mengatakan dirinya oke. Menurut saya nggak oke. Nah kita aja. Lanjut. Nah, ini pertumbuhan ekonominya lumayan lah, bisa di atas 5%-an terus. Lanjut. Terus kemudian ini investasinya akhirnya bisa naik. Lanjut. Terus kemudian nilai tukar petaninya lumayan naik terus. Lanjut. Ini yang kecil-kecil aja. Inflasinya mulai terkendali, ya. Kemarin sempat cepat sedikit. Insya Allah ini 2023 mulai kembali lagi. Lanjut. Terus kemudian IPM-nya naik kelas terus, grafiknya gampang dilihat. Lanjut. Terus kemudian Bapak Ibu, pada tingkat terakhir kemudian ya di ulang tahun ini nanti kira-kira tak tebak. Persoalan jenengan itu hanya 3. Jenengan tidak percaya diri pada produknya. Produknya bagus apa enggak ya? Cara buatnya udah bener apa enggak ya? Kualitasnya terjaga apa enggak? Nah ini mesti ada tes pasar dan didampingi oleh ahli product knowledge. Yang kedua, kalau itu sudah, jenengan biasanya kesulitan duit, akses modal. Betul? Usaha utang. Maka tadi Pak Marian sampaikan, saya tuh dorong, kan saya ini pemilik bank. Jelek-jelek gini pemilik bank. Bank Jateng maksudnya BPD. Bank saya perintahkannya dulu, kau bisa punya program khusus nggak? Untuk apa Pak Gub? Untuk UMKM. Itu sejarahnya kita membuat suku bunga 7% saat itu ketika kurnya 12%. Maka akhirnya kurnya yang 12 itu diturunin menjadi 9, ya. Dari 9 mulai menjadi 7 sama kita, bahkan turun dari punya kita 6%. Maka setelah itu kita cari lagi ibu-ibu yang di pasar itu, mohon maaf ya, itu butuhnya 1 juta, 2 juta, anak-anak milenial itu 2-3 juta. Itu kita bikin sampai suku bunganya 2%. Karena sedikit sekali kebutuhannya. Tapi kan bank Pak. Kalau non bank gimana? Alhamdulillah Bapak Ibu, kita pakai Basnas. Jadi PNS saya yang muslim saya minta semuanya bayar Basnas pakai payroll, otomatis dipotong, cuma 2,5%. Yang dulu awal-awal saja di gubernur itu paling Basnasnya bisa ngumpulin sekitar ya 100 juta, 150. Sekarang alhamdulillah bisa 6 miliar sekali tarik. Dengan 6 miliar sekarang kita bisa membantu ibu bapak yang punya usaha produktif. Dan itu langsung dikasih. Bentuknya pelatihan, peralatan dan sebagainya. Contoh kedua. Jadi tidak harus dari APBD. Atau yang ketiga, kita bisa mengundang teman-teman perusahaan untuk menjadi orang tua asuhnya, CSR. Kalau sudah nanti kita melakukan penjodohan, itu yang kedua akses modal. Dan yang terakhir, Bapak Ibu mesti konsisten. Dilatih pembukuan, jujur ya. Terus kemudian utang yo nyaur, orang gitu. Kalau itu sudah semuanya, yang terakhir yang penting Bapak Ibu semuanya, pendampingan Dinas Koperasi UMKM. Saya kalau kurang, siapa yang harus mendampingi? Yang saya undang mahasiswa. Kamu KKN tematik, dampingi sampai berhasil. Saya terharu kemarin waktu itu, karena mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi swasta itu, saya tanya, Mbak, saya mendampingi apa sama UMKM? Oh, saya nggak dampingi Pak, saya kalah sama mereka. Yang saya lakukan adalah, kami bekerja sama, mana yang dia sudah bagus kita tambahin, jualan online, packaging gitu ya, pricing, penentuan, pembukuan, jadi dia melengkapi saja. Justru Pak saya belajar dari mereka sampai pada diversifikasi produk. Selamat ulang tahun untuk UMKM yang ada di Nganjuk, panjenengan ngeten. Mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang tahun first anniversary dari UMKM Kabupaten Nganjuk. Mohon izin kepada motivator Bapak Haji Ganjar Pranowo dan juga Bapak Bupati Nganjuk, Bapak Dr. Andes Haji Marhen. Ya, mohon izin didampingi Ketua Dewan dan juga Bapak Sekda
penandatanganan 1 di tanggal hari ini. Luar biasa, kita tanda tangani. Baik, mohon izin kepada motivator kita hari ini, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP. Iya, selamat ulang tahun UMKM Nganjuk. Iya, satu lagi katanya ada yang memberikan oleh-oleh, inginnya ini Bapak. Dari Mbok Dewar Brambang Nganjuk dan dari Ibu Rining memproduksi Brambang Nganjuk. Selain untuk menghadiri First Anniversary atau ulang tahun pertama UMKM, Ganjar juga menghadiri kegiatan jalan sehat bagi masyarakat Nganjuk. Selanjutnya, Ganjar jalan kaki dari Pendopo ke alun-alun Nganjuk untuk menyapa para peserta jalan sehat yang begitu antusias. Bahkan, dia ikut pengundian hadiah utamanya berupa sepeda motor. Ganjar mengaku sangat senang dengan antusias warga Kabupaten Nganjuk dan bisa berbagi ilmu dalam HUT UMKM. Ganjar juga berharap semua pelaku usaha lebih maju dan sukses. Ini dari Nganjuk, karya dari ibu-ibu dari produk UKM yang sangat luar biasa. Dan ternyata banyak sekali produk UMKM dari Nganjuk yang dibina oleh Pak Bupati, oleh Pak Marhen, dan sudah berusia 1 tahun untuk pertama kali. Kami senang tadi bisa berkomunikasi dengan para pengusaha kecil, mikro, dan berbagi pengalaman. Ternyata produknya dari Nganjuk top. Ya. Dan tentu saja saya menyampaikan terima kasih sore ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Semuanya luar biasa. Waduh, wah yang di tengah luar biasa. Wah kelihatan kalau belum mandi. Waduh, ini jalannya berapa ya ini kira-kira di Pak Bupati? Ini jalannya luar biasa. 32.000. Ternyata 32.126. Sampai nggak percaya itu sendiri. Bapak Ibu saya ingin berpesan saja. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa bermanfaat. Setidaknya siapapun di antara kita yang sering bersilaturahmi panjang umur, murah rezeki, tak dongane utange ndang lunas, tak dongane sing utange lali. Seneng banget itu. Sing utange lali, kalau utang harus dibayar. Bapak Ibu saya ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi. Tadi sekali lagi banyak produk UMKM dari Nganjuk yang dipamerkan.
Kalaulah kemudian setiap produk yang dibuat oleh ibu bapak sekalian dikawinkan dengan dunia digital, dodolannya online. Kalau sudah online itu bisa menembus sampai ke pasar luar negeri, seperti pengalaman yang ceritakan ke Pak Bupati tadi. Saya punya loh produk UMKM, pembelinya orang Prancis, pembelinya orang dari Eropa. Dan produk kita tidak kalah. Maka tugas kita mendampingi produk-produk UMKM itu dan ketemu anak-anak muda yang sangat kreatif, yang mengerti soal dunia digital, maka produk ibu-ibu, bapak-bapak dijual. Siapa yang follow akunnya Pak Ganjar? Lumayan juga banyak. Kita sama Pak Marhen. Iya, Pak Marhen aja bagus gitu ya. Bapak Ibu, kita akan jalan sehat. Tak bungaki jenengan sehat. Hal yang paling baik dari menjaga kesehatan adalah olahraga, gaya hidup bersih, sehat, sering cuci tangan. Yang orang tidak sembarangan. Oke? Ya. Makanan tidak harus mahal tapi gizinya berimbang. Oh itu top. Ya, saya titip nih. Biasanya yang pintar-pintar ibu-ibu. Namanya siapa? Hah? Awan. Panggilannya siapa? Awan, dah wes sore loh. Kamu olahraganya apa, Wan? Jogging itu apa? Lari-lari. Pagi malam mengaruhi. Lari dari kenyataan. Pagi sekolah. Minggu. Oh pas minggu. Kamu bisa nyanyi nggak? Bisa Pak. Nyanyi apa? Aja dibandingke. Apa nyanyinya yang kamu bisa? Temen, oke. Oke, sip. Aman mau nyanyi ya? Kita dengerin ya. Oke. Nyanyi. 1, 2, 3. Lali. Aku telan jebol katamu kuwening dalan kowe konangan gendaan. Bisa Pak, lagunya yang lain. Kalian ada 5. Kalian ada 5. Sebarang sekali sore. Mangkupuro. Lagunya serem ya. Mangkupuro. Mangkupuro. Oke ya. Ayo sembarang. Tepuk tangan. Aman, kamu kelas berapa, Pak? Kelas 3. Kamu tak kasih hadiah. Sepeda apa handphone? Sepeda apa handphone? Handphone apa sepeda? Sepeda apa sepeda? Oke, jadi pilih sepeda apa pilih handphone? Oke, karena sudah berani nyanyi, pintar, kita kasih handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, oke, yo, ini ya. Langsung saya mau undi 1 sepeda motor. Siapkan kupanya 244. Nanti akan bisa mendapatkan sepeda motor. Keren banget ini sepeda motor. Dari panitia. Wah, Nang ada. Nang, sini Nang. Woi, minggir. Buka dulu. Minggir Mas. Jawab Adit. Bener apa enggak? 077244. Nah, kita tanya namanya siapa? Anang Suprianto. Mas Anang kerjanya apa? Tukang beca. Wah, oke. Mas Anang sudah punya sepeda motor? Belum punya. Karena belum punya, saya khawatir Mas Anang tidak bisa naik sepeda motor. Maka batal. Langsung nangis gitu. Mas,
Ini karena dapat sepeda motor, ya. Sekarang sampai naik. Di foto, naik, ya. Oke, gimana perasaannya dapat sepeda motor? Nyaman sekali. Ini pajaknya 11 juta. Ya, alhamdulillah nanti diusahakan. Tepuk tangan dong buat Mas Anang, ya, yang dapat sepeda motor. Sudah lihat wajahnya Mas Anang belum? Aku gak mendukungmu, patriot proklamasi, berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribang satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terus kemudian PIRT seperti apa, caranya seperti apa, pendampingan seperti apa, kita berbagi cerita. Bahwa mereka semuanya juga datang dari DPRD, dari Kabupaten ke Jawa Tengah, dan hari ini di Genjot. Maka senang rasanya saya bisa dikasih kesempatan untuk berbagi cerita. Alhamdulillah kami dari Pemda kebetulan UMKM Nganjuk itu ulang tahun hari ini, ulang tahun ke-1 untuk UMKM Nganjuk. Kita dorong karena janji saya waktu kampanye bagaimana UMKM itu harus maju, maka kita dorong betul. Kita carikan mentor-mentor. Ada mentor misalnya branding, ada mentor untuk marketingnya, bagaimana pengelolaan keuangan, termasuk hari ini Pak Ganjar itu bervariasi UMKM itu. Dan kita teruskan ada acara basar di situ dalam rangka ulang tahun. Dia tidak sekedar memberikan materi, tapi bagaimana UMKM itu produktif bisa menghasilkan duit kuncinya. Sehingga apa? UMKM jadi sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua ini tadi acaranya relawan ya, relawan desa. Monggo kebetulan relawan mengundang kami, ya kami bergabung. Semua ya kan relawan, bukan Pemda. Pemda yang hari ini satu tentang ulang tahun pertama di UMKM. Tim Liputan, Doho TV.